Unleashing Happiness hari keempat. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang self-esteem. Karena kemarin banyak yang bertanya tentang penerimaan. Apakah penerimaan itu kunci dari kebahagiaan? Sebelum kita menjawab hal itu, kita perlu mempertanyakan satu hal. Apakah kita membingungkan antara nilai diri kita dengan sesuatu yang kita kerjakan? Apakah kita tidak membedakan antara rasa percaya diri dan nilai diri? Rasa percaya diri adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, seseorang bisa bahagia ketika dia percaya bahwa dirinya akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Seseorang akan percaya diri ketika dia memiliki uang untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seseorang akan percaya kepada dirinya ketika dia punya sebuah status atau jabatan. Seseorang akan percaya kepada dirinya bahwa dirinya mampu ketika dia mampu menunjukkan kepada dunia kalau dia bisa punya rumah yang bagus. Itu semua adalah kepercayaan diri, karena sebuah skill, karena sebuah kemampuan dia mampu memilikinya. Tapi apakah kepercayaan diri itu lalu kita samarkan menjadi sebuah nilai diri? Apakah kita membingungkan dan menyamarkan antara percaya diri dan nilai diri kita sebagai seorang manusia? Apakah kita menyamakan pekerjaan baik, uang yang banyak, rumah yang bagus, pasangan yang cantik, yang menawan sebagai nilai diri kita sebagai seorang manusia? Pada kenyataannya kemungkinan semua dari kita akan menjawab tidak. Karena nilai diri kita sebagai seorang manusia tidaklah bersyarat. Tidak ada syarat apapun untuk menaikkan atau menurunkan nilai diri kita. Nilai diri kita itu sudah statis. Nilai diri kita dari kita diciptakan sebagai seorang manusia sudahlah menjadi seorang manusia yang mulia, ciptaan Tuhan. Oleh karena itu untuk mendapatkan self-esteem atau nilai diri yang baik, kita membutuhkan 3 state. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang meta state, state yang pertama adalah penerimaan. Seseorang akan dapat menjadi dirinya sendiri dan dapat bahagia ketika dia bisa menerima diri sendiri apa adanya. Semua kelebihannya, kekurangannya, semua kekuatannya, kelemahannya, semua perilakunya, semua perasaannya, semua pikirannya. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, itu berarti kita sudah mulai tahap untuk mendapatkan nilai diri kita sebagai seorang manusia seutuhnya. Kedua adalah menghargai. Setelah kita bisa menerima diri kita sendiri, apakah kita bisa menghargai diri kita sendiri? Tidak menjatuhkan diri sendiri, tidak menghina diri sendiri, tidak menghakimi diri sendiri, atau bahkan menjelek-jelekan diri sendiri. Karena setiap dari kita punya kemampuan, setiap dari kita punya kelemahan, kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, dan semuanya itu patut kita hargai. Karena baik atau buruk, siapa yang tahu? Kelemahan kita adalah kekuatan kita, dan kekuatan kita adalah kelemahan kita. Setelah menerima dan menghargai, yang ketiga adalah rasa takjub atas diri. Bukankah kita sebagai manusia itu diciptakan sangat luar biasa sebagai seseorang yang berdaya, memiliki semua potensi yang sudah diberikan, kita hanya perlu menggalinya. Gabungan dari ketiga state ini akan menghasilkan sebuah state yang kita namakan self-esteem atau nilai diri. Itu adalah di mana kita menganggap bahwa diri kita bernilai tanpa syarat, terlepas dari apapun yang ada di sekitar kita, terlepas dari apapun yang kita kerjakan, terlepas dari apa yang kita miliki, dan terlepas dari apa pikiran orang lain. Ini adalah self-esteem, sebuah flagship juga dari Neurosemantics. Ini adalah pattern resmi dari Neurosemantics yang diajarkan dalam 3 hari Accessing Personal Genius.